Karena Yesus yang atur skenario. Goblok bergayanya lagi. Oh. Ya kalau Anda lihat YouTube lebih lebih pas. Wah, ngeri kali. Jadi Yudas juga bunuh diri. Ini sudah dirancang Tuhan. Yudas bunuh diri itu sudah di skenario Tuhan. Aduh. Aduh. Saya nggak tahu ini manusia otak di mana ya, tapi ya sudahlah. Eman banget kayaknya. Ya, puji Tuhan ada di gereja biasa makanan begini, paham. Di gereja. Sama gereja ajarin. So biasa makanan begini. Masih di pertengahan ajaran langsung gelisah. So omong apa nih? So omong apa? Akhirnya saya mengerti sampai habis. Itu loh bodohnya mereka. Tidak mau dengar baik-baik. Itu belum didengar baik-baik orang tambah stres. Sepotong aja orang so bilang ini so kacau. Cara membangun formulasi katanya aja udah ngaco. Bagaimana orang tidak gelisah dia lihat. Lalu kalau orang tidak ngerti sampai habis dia bodoh, goblok itu orang yang tidak dikasih pewahyuan. ini kan sombong sekali. Sok tahu padahal aduh. Jadi Adam jatuh di apa? Ditetapkan. Apa dasarnya? 20 bilang begini saya baca. Iya, ini Tuhan Yesus telah dipilih kapan? Sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus mati di Golgota itu sudah dipilih, sudah ditetapkan sebelum dunia jadi. Dunia sebelum ada, apalagi Adam. Pencipta dahulu Adam, hari ke-6 dan Hawa. Oke, sampai di situ. Adamnya saja belum ada, apalagi dosa. Kenapa? Penebus sudah ditetapkan karena memang Allah sudah atur, dosa pun akan ada supaya ini bisa ada fungsi. ini yang saya bilang supaya ini ada fungsi. Jadi juru selamat Yesus itu cuma formalitas, rekayasa, ya dari apa yang sudah ditetapkan, ya supaya kejuru selamatan Yesus itu berfungsi. Kalau nggak diatur, ada yang jatuh, ada yang mati, ada yang binasa, ada yang terjebak dosa. Kalau tidak diatur nanti nggak ada, percuma Yesus diciptakan itu. Kalau secara implisit dia mengatakan bahwa Yesus diciptakan untuk menjadi juru selamat karena untuk mengantisipasi soal kejatuhan manusia yang akan dia ciptakan, ya. Lalu kemudian itu nanti yang akan berkarya, pribadi kedua yang turun. Lalu kemudian ini masuk skenario ya itu ajaran dia. Aduh, ini gimana ini? Ya, coba. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca 1 Petrus 1 ini, saudara-saudara, kekudusan dan kasih persaudaraan ini tidak berbicara seperti itu. Makanya jangan pecomot-comot ayat seperti itu. Kalau dikatakan begini ya, kekudusan dan kasih persaudaraan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 13. Ini satu perikop ini. Dalam perikop yang berjudul kekudusan dan kasih persaudaraan dimulai ayat 13. Bukan ayat 18 seperti yang dia kutip ini. Ya. Lalu ini kan ayat-ayat yang dia kutip ini dipaksakan. Ya, untuk menjadi pembenaran terhadap teori teologi predestinasi konyol yang disampaikan oleh Mel Atok ini. Coba. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Jadi kalau teologi yang dia bangun ini nggak ada gunanya, itu juga hidup kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada dia. Nggak perlu. Karena apa? Sudah ditetapkan kok. Orang-orang ini akan binasa, orang-orang ini akan diselamatkan. Orang-orang ini akan jatuh, orang-orang ini akan mampus, orang-orang ini akan kacau.
Nggak perlu lagi ada upaya untuk mempertahankan hidup kudus, hidup suci. Asal hidup aja, karena apa ya? Sudah ditetapkan kok. Percuma juga orang yang sudah ditetapkan binasa mau berusaha beragama sebaik mungkin, mau berusaha beribadah sebaik mungkin, menjaga hidup sekudus mungkin, sesuci mungkin, tidak buat dosa ini, tidak buat dosa segala macam. Tapi kalau dia orang yang tidak ditetapkan untuk diselamatkan, binasa juga. Apakah begitu ajaran Alkitab? Enggak loh. Enggak seperti itu, saudara. Bukan pada orang perorangan ketetapan binasa atau selamat, bukan. Nanti saya kasih tahu rahasia yang benar menurut ajaran Alkitab, supaya Melatok belajar rendah hati, belajar juga mengerti Alkitab secara baik, secara benar dari ajaran orang lain yang Anda anggap berseberangan, yang Anda hakimi terus. Banyak orang-orang yang Anda sudah kutuk, Anda sudah katakan sesat, bidat, ajarannya Alkitabiah dibandingkan ajaran Anda. Ya. Nah, ayat 18, baru dia masuk ayat 18 nih. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, ini justru potongan dari kehidupan yang sia-sia yang dilakukan oleh keturunan nenek moyang mereka dari Adam, dan sampai mereka disampaikan surat ini sampai Israel. Ya, ini potongan, artinya di sini kalau mereka mau berbalik, bertobat, ya, bukan sudah sebagian nanti berbalik, sebagian nanti, nggak begitu. Ya, terus ia dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, jadi dia maksudnya ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan ini, dia anggap inilah skenario. Ya, jadi Yesus telah dipilih. Ya, dipilih maksudnya apa? Jadi Yesus dipilih, diciptakan untuk lalu ditetapkan antara dua ini. Ya, kan ada 3 pribadi toh. Allah Bapa yang lebih senior, Allah Bapa lah. Walaupun dia bilang tiga pribadi ini setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dia punya ajaran begitu. Ya, lalu dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Tapi kemudian dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa yang pilih, bro? Pasti jawabnya Allah Bapa. Ya. Dipilih dari antara siapa ini? Antara dua, antara Allah Roh Kudus atau Allah Anak. Iya toh, kalau kamu potong-potong ayat seperti ini, ya pertanyaannya siapa yang kan dibilang ayat 20 katanya itu skenario, itulah bukti skenario Tuhan. Ya, coba, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pertanyaan saya, ya, siapa yang pilih Yesus? Karena dia bilang ia itu Yesus. Ya, siapa yang pilih Yesus? Jawaban dia bingung kalau saya tanya begitu pasti. Pasti dia, ya, untuk konsekuen kepada Allah Tritunggal 3 pribadi, dia akan berkata Allah Bapa. Kenapa pakai istilah dipilih? Dipilih antara siapa ini? Ya, antara dua. Ya, Allah Roh Kudus atau Allah Anak. Tapi ternyata pilihan jatuh kepada Allah Anak, yang dipilih untuk menjadi apa, saudara-saudara? Ya, untuk jadi penebus, menjadi juru selamat yang nanti akhir zaman akan menyatakan diri. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Ini ngaco ini. Aduh. Ngaco ini. Aduh, gimana sih? Bro, kalau memang panggilannya bukan di doktrinal, jangan sok doktrinal. Kalau panggilannya untuk mengembalakan umat supaya hidup mereka baik antara suami istri, anak-anak, keluarga, hubungan antar sesama, seperti teologi praktikal yang Anda katakan itu, di situ aja konsentrasinya. Kalau otak nggak nyampe kepada masalah-masalah doktrinal teologi, jangan sok ngangkat diri, apalagi menganggap, oh ini paling sulit ini, nggak ada yang bisa ngerti, cuma beta beta apa? Aduh,
sorry teman-teman, bukan menghina tapi lucu geli sendiri gitu loh. Ayat dipanggal begini baru dipaksakan. Ini tidak bicara soal skenario. Ini berbicara rencana kedatangan yang kedua kali. Nanti dia menyatakan dirinya yang kedua kalinya, ya, karena kita orang-orang kudusnya Tuhan ini. Nah, itu bahasannya khusus, saudara-saudara, bukan skenario seperti yang dia tekankan. Dia dipilih, itu skenario. Dipilih oleh siapa? Allah Bapa. Dipilih. Kalau dipilih berarti dipilih ada pilihan lain dong, tapi dia yang terpilih. Gitu. Jadi dari mana? Antara dua, kan cuma 3 pribadi di sorga. Allah Bapa tidak mungkin pilih dirinya sendiri katanya. Allah Anak yang dipilih dibanding Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus nggak usah. Allah Anak yang dipilih untuk menjadi juru selamat. Jadi gile. Orang-orang kalau menganut teologi yang kacau, nggak alkitabiah begini nih modelnya. Lanjut. Minggu lalu kita belajar kembali ke Paulus. Setelah bertobat baru Paulus dapat konfirmasi dari surga. Dia itu sudah dipilih dalam kandungan ibunya, sudah dipilih. Baca itu. Kembali dulu. Galatia 1 kembali ini kita baca pelan-pelan 15 sampai 17. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Sampai di sini. Dia sudah bertobat, baru dapat pengetahuan. Oh, ternyata beta nih sudah dipilih ya sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Sebelum dia bertobat dia tidak tahu ini. Hidupnya jahat, bantai orang, minta surat rekomendasi di petinggi-petinggi agama di Yerusalem, kasih surat izin saya bantai itu sekte, karena dianggap dulu pengikut Kristus itu sekte semua. Kita sekarang Kristen sudah mayoritas, jadi bangga agama besar. Paulus dulu sengsara, agama di mana ini dianggap ajaran aneh ini. Sampai bunuh orang, aniaya orang, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, Paulus libas. Saudara lihat. Jadi ternyata kejahatan Paulus itu dikaitkan dengan kesadarannya bahwa dia dipilih. Dipilih ini untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Tapi sebelum waktunya, dia yang dipilih ini ada titik di mana dia diubahkan, berjumpa Yesus, bertobat, direstorasi, dilahir barukan oleh Allah. Allah izinkan dalam waktu yang cukup lama. Paulus jahat sekali. Dan kejahatan Paulus itu kejahatan yang berkaitan dengan Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Setelah dia bertobat, Tuhan rubah. Dulu sangat benci, sekarang kok beritakan. Di situ orang yang cerdas akan berpikir, wah, berarti yang salah Paulus. Ini ajaran terlalu luar biasa. Ajaran yang pernah dia mematikan, ajaran yang pernah dia injak-injak, ajaran yang pernah dia serang. Sekarang dengan begitu semangat berapi-api, dia beritakan. Makanya di ayat 22 tadi itu, kembali lagi dari Galatia 1 ini, dikatakan, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Iya, 23. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dulu dia mau aniaya kami gara-gara iman kami kepada Yesus. Sekarang dia beritakan Yesus. Allah rubah rencana jahat, tindakan jahat, bahkan Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan. Nah ini. Jadi apa yang dia bicarakan di awal, di belakang itu antitesis jadinya. Soal Paulus. Kenapa saya katakan antitesis? Karena ternyata, saudara-saudara, Allah bekerja pada pertobatan Paulus bukan lagi skenario. Ya. Jadi saudara, coba perhatikan baik-baik ya. Bahasan perbandingan dengan Paulus yang katanya sudah ditetapkan sama seperti Yesus sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Paulus masih dalam kandungan. Ini dia kaitkan, dia paralelkan semua. Konteksnya dibuang. Bukan seperti itu konteksnya, jangan digabung konteksnya, itu maksud saya. Tapi pendeta ini menggabung konteksnya begitu rupa. Jadi sampai saudara-saudara, ini seolah-olah, kalau toh kita bicara linear, oke, Tuhan yang merancang pemilihan Paulus. Lalu kemudian Tuhan yang merancang, walaupun dia pakai istilah Tuhan izinkan, kejahatan yang dia buat. Ya.
sampai pada titik tertentu. Ya, waktu kemudian dia berbalik. Titik tertentu itu pasti pertemuan di jalur Gaza. Yesus menampakkan diri kepada dia di jalan menuju ke Gaza. Ya. Lalu kemudian disitulah dibilang bahwa Tuhan berskenario. Bukan hilangkan kata skenario, itu jahat kata skenario itu, enggak seperti itu. Ya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau diciptakan mau Tuhan, dia mau ciptakan untuk dibinasakan, dimatiin, dimampusin atau apapun, enggak peduli. Pokoknya Tuhan mau dia lah. Dia ciptakan ini untuk diselamatkan, ini untuk, ya, siapa yang mau tahu nanti Mel Atok, ya, sekarang dia masih mengaku percaya Yesus. Nanti 2-3 tahun kemudian dia menyangkal Yesus, dia murtad. Lalu dia bilang, ya itu sudah ditetapkan Tuhan. Mudah-mudahan jangan, mudah-mudahan Mel Atok tetap percaya Yesus walaupun teologi ngaco-ngaco. Ya, karena dia diselamatkan karena Yesus saja. Kalau dia percaya Yesus, ya, saya berdoa jangan sampai dia kemudian jadi orang yang ditetapkan untuk dibinasakan, ya, melepaskan imannya karena sudah ditetapkan. Nanti Mel Atok dia berkhotbah berapi-api, tapi satu waktu dia akan lepaskan imannya dan dia akan binasa. Sudah saya tetapkan begitu. Ini saya sudah skenario Mel Atok akan masuk neraka. Ya, karena supaya dia tahu bahwa saya yang menetapkan. Ya, tidak semua pendeta akan masuk surga. Salah satunya pendeta yang masuk neraka adalah Mel Atok. Ya, biar dia semangat berapi-api apa segala macam, tapi satu waktu saya akan katakan dia akan masuk neraka. Dia akan lepaskan imannya dari Yesus. Ya. Apakah Anda berpikir skenario Tuhan bisa seperti itu? Enggak. saya gimana? Ya, Mel Atok bertobat lah, Mel Atok, ya. Bertobat, rendahkan hatimu, bro. Jangan sombong lah, jangan. Aduh, gimana sih manusia? Ya, jangan sombong Mel Atok. Bertobat lah, rendahkan dirimu, belajar lagi lah. Itu yang saya bilang tadi. Kalau Mel Atok tidak punya kemampuan di sini, ya, tidak terpanggil. Kalau saya bicara terpanggil, ya, tidak terpanggil untuk bicara masalah doktrinal, ya, bisa mengerti masalah teologi dengan baik, ya, bisa memahami antara perbedaan theological concept dengan biblical concept. Jangan coba masuk di area ini, ya. Jangan, termasuk Mel Atok nggak ngerti berapologet. Mau coba masuk, ini orang mau sok mengatakan kepada dia bisa segalanya. Dia penggaya kan begitu. Ya, dia menganggap dirinya apologet, padahal dia nggak ngerti apologet itu apa. Ya, dia mengatakan dia pengajar hebat, dia nggak ngerti ngajar di mana. Ya, saudara-saudara, mengajar di STTS, dia sarjana teologi, mau ngajar S1 kan nggak bisa. Bagaimana sih? Dia cuma STH, sarjana teologi. Terus katanya dia ngajar mahasiswa. STT mana yang ngajar mahasiswa? Gurunya, dosennya S1. Kalau dia punya keahlian khusus banget, khusus, itu juga ada catatan khusus. Ya. Nggak ada. Minimal S2 yang ngajar di sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi Alkitab, sekolah tinggi agama Kristen. Minimal S2. Banyak kebohongan pendeta, terus ngaco juga cara bicaranya, menunjukkan bahwa dia tidak memahami dunia teologi. Dia nggak memahami apa yang disebut konsep theological, konsep biblical. Dia nggak ngerti konteksnya aja, dia nggak ngerti. Ini dia campur aduk semua. Predestinasi aja dia nggak ngerti apa itu predestinasi. Nih, saya mau terangkan secara singkat, akhirnya baru saya terima kita diskusi, ya. Kalau saudara mau masuk, silakan, saya sudah sampaikan undangan untuk saudara mau bergabung, ya. Sebelum kita ini, saudara, silakan. Saudara mau masuk bergabung, saya terima.
Ya, kalau Melatok ada mau dengar masuk bagus juga. Kalau dia mau berani masuk. Ya, saya yakin kalau dia cukup rendah hati, dia tidak perlu masuk, dia mau bertobat saja, dia minta ampun saja. Kalau dia kalau dia mau dengar ini ya. Ya, gini, saudara-saudara, yang namanya predestinasi Alkitabiah, ketetapan selamat. Ya, dengar saya. Pertama saya membuat pernyataan yang Alkitabiah begini. Anda bisa periksa di Alkitab. Bahwa, saudara-saudara, di ajaran Kristen gak ada istilah takdir. Takdir dalam pengertian yang luas seperti di agama lain. Misalkan yang saya tahu ya, saudara-saudara kita di Islam, perbandingannya sajalah. Kalau kita bicara takdir di Islam itu, jodoh pun takdir. Ya, apalagi hidup kaya atau miskin itu takdir. Ya. Kecelakaan atau selamat dari kecelakaan itu takdir. Semua bicara takdir. Tapi di Kristen, takdir itu cuma 3. Ya. Apa itu takdir? Takdir atau predestinasi, sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan, menjadi ketetapan yang tidak bisa diganti, tidak bisa diubah oleh manusia. Siapa yang coba mengubah takdir ini, dia melawan Tuhan. Ya, di Alkitab tidak boleh orang melawan takdir. Ya, tapi di agama lain bisa melawan takdir. Di Alkitab nggak bisa melawan takdir. Lalu takdir itu bicara tentang apa saja? Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebelumnya dan tidak bisa orang mengubahnya. Terutama kita bicara tentang 3 hal ini. Pertama, kelahiran. Kelahiran itu takdir. Orang ditakdirkan lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Tidak ada kelahiran yang tidak ditakdirkan. Ya. Laki-laki dan perempuan, kecuali bencong, kecuali banci, tidak ditakdirkan oleh Tuhan. Karena saya tidak temukan di Alkitab bahwa bencong juga adalah salah satu takdir di antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada. Mohon maaf, saya tidak menghina kaum LGBT, tapi saya penuh kasih mengatakan Anda mesti bertobat karena kodrat Anda bukan sebagai LGBT. Ya, kodrat Anda harusnya laki-laki atau perempuan. Kalau Anda diciptakan sebagai laki-laki, hidup nikmati dengan penuh syukur bahwa engkau laki-laki. Karena Tuhan tahu betul engkau cocok jadi laki-laki, dia ciptakan engkau sebagai laki-laki, tidak mungkin salah cipta. Begitupun perempuan. Nikmati saja keperempuananmu. Ya. Bersyukur sebagai perempuan. Karena Tuhan lebih tahu engkau diciptakan, kau dihadirkan, dilahirkan ke dunia ini sebagai perempuan itu cocok untuk kamu. Nggak usah berusaha mengubahnya. Ya, transplantasi kelamin itu melawan takdir. Dan orang seperti ini tidak akan masuk surga. Itu Alkitab bilang seperti itu. Ya, bayangkan saja saudara, kalau tidak bertobat ya, saya bilang soal dia bertobat nanti atau apa setelah dia sadar, dia minta ampun, saya nggak tahu, itu sudah privilege Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat, dia melakukan perlawanan takdir dengan operasi kelamin. Laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki misalkan. Ini nggak ada tempatnya di sorga. Dan saudara-saudara, saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah salah menciptakan orang dengan jenis kelamin tertentu. Kalau dia laki-laki, dia perempuan, sudah pas itu. Ya. Dan masih dalam takdir kelahiran. Kelahiran itu saudara-saudara, Tuhan pilih keluarga mana. Dari keluarga mana kau dilahirkan, sudah ditetapkan Tuhan. Kau mau lahir dari keluarga miskin, keluarga kaya, dari perempuan siapa, sudah ditetapkan media kelahiranmu. Ya. Yang beginian tidak bisa kita tolak. Kita cuma bisa menerima eksistensi kelahiran kita. Itu pertama, soal kelahiran ya. Ya.
Lalu saudara-saudara, ada orang bertanya, kalau begitu kita terima nasib miskin? Bukan. Orang lahir dari keluarga miskin sudah banyak yang membuktikan bahwa dia tidak harus miskin sampai mati. Asal dia mau bekerja keras, dia rajin, dia mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati, mengubah nasib. Nasib bisa dirubah, tapi takdir nggak bisa dirubah. Takdir itu yang saya bilang, kalau sudah ditetapkan, jadi laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Dan tidak bisa dipesan. Sebelum Anda diciptakan, sebelum Anda dilahirkan, nggak ada yang bisa pesan, Tuhan jangan ciptakan saya sebagai laki-laki, saya mau jadi perempuan. Nggak ada yang bisa pesan seperti itu, saudara-saudara. Pokoknya Anda terima saja hakikat kelahiranmu sebagai laki-laki atau perempuan, lahir dari keluarga mana, dan dari bangsa mana. Misalkan, saya lahir jadi orang Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia. Saya nggak perlu menyesal, kenapa saya nggak jadi orang Amerika ya? Kenapa saya nggak jadi orang Eropa ya? Enggak, jadi orang Indonesia saya bangga. I love Indonesia, saya cinta Indonesia. Dan Tuhan panggil saya untuk berkarya di Indonesia, menjadi pemberita Injil kasih karunia di Indonesia. Saya bersyukur. Ya, saya cinta Indonesia.